Jadi anak-anak online screenshot itu bukan dari Kaola, bukan ya, karena dia lupa bahwasanya hak-hak kewajiban member itu banyak yang belum dia penuhi, bukan hanya Kaolanya aja gitu loh. Makanya dia bingung nih, siapa yang menyebarkan. Bayangkan 24, oke kurangin dia dari 6 orang itu rata-rata haknya belum diselesaikan ya. Jelas di sini dia tidak punya uang. Jadi ibu-ibu kalau dia buka arisan lagi, berarti uang kalian itu bakal ditimpakan ke member yang sudah get. Nah, seperti itu. Itu udah fix itu, nggak mungkin nggak. Karena waktu mami pun, uang mami yang 170 juta pun, itu seperti itu. Jadi dia nunggu dulu, buka arisan baru dia bisa bayar aku. Iya, gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Terutama aku juga dapat informasi, owner skincare yang satu itu, dia udah get. Tapi dia tidak, dia pinjam dulu nih uangnya gitu loh. Aku tahu gitu loh. Pasti dibayarkan dulu tuh ke si A, ke si B. Si Teteh yang di Bandung, itu tuh, si Teteh yang di Bandung itu masih lama kemarin itu. Kalau aku nggak speak up, nggak dibayar. Itu yang 7 Juli dia transfer, 7 Juli. Baru satu itu yang dia transfer, itu pun udah bangganya minta ampun, langsung dia klarifikasi. Makin dia klarifikasi, makin orang speak up. Aku bilang gitu sama dia. Lebih baik lu diem, udah salah diem, jangan ngotot. Ya memang awalnya memang udah kelihatan banget sih kebotolan beliau ketika mami war pertama kali kan sibuk klarifikasi kan. Kebotolannya terlihat sekali dan gue sudah mencium-cium bau duit akan entah kemana larinya. Mungkin gue adalah salah satu orang yang beruntung loh. Kita nggak pernah tahu ya. Karena di dalam 24 member itu ternyata baru 2 orang nih. Tadi gue dapat laporan lagi, ada banyak banget member yang WA nanya, Kak gimana nasib aku, kok kakak bisa sih dibalikin tuh. Ya udah lu post lah dia, nggak usah ngapain. Kalau gue kan aku nggak suka. Inisial Alda yang bingung. Kacau. Hai, itu bukan inisial, say nama jelas. Udah ibu-ibu ini ada bodoh-bodohnya ya. Udah aku bilang, mumpung aku udah speak up, kalian speak up, jangan ala-ala datang lagi. Iya kan? Bodoh sih mereka ini kadang-kadang. Iya, kalau gue sih nggak takut kehilangan circle, karena gue sekali lagi gue bilang gue nggak butuh pansor. Gue butuh di situ relasi. Ketika gue masuk sosialita, gue punya relasi dan terbukti memang gue sampai ketemu beberapa owner pabrik kan, punya pabrik, ketemu dokter gigi, ketemu yang punya pabrik skincare, ketemu teman yang lagi jualan skincare jual viral, yang lain-lain lah. Itu kan kita nambah relasi, ya kan. Jadi gue sama sekali untuk speak up kayak gini, gue nggak takut kehilangan circle, ya, karena memang sebelum gue join, gue sudah masuk TV duluan, mohon maaf. Oh, udah viral di luarnya, Bu. Udah viral duluan. Tapi viralnya gue karena prestasi ya, bukan karena apa-apa ya, bukan karena yang gini, aneh-aneh ya. Gini, sebenarnya kita ikut arisan itu bukan karena kita pansos, kenapa? Karena kita cari link pertemanan gitu. Tapi di pertengahan jalan kita ikut arisan, malah kita kok kayak ditipu gitu loh. Jadi seperti udah get ini, tapi kok lama, baru kali ini ada kita get kok diundur-undur gitu loh, dengan alasan member lain belum lunas. Padahal waktu si inisial Rea speak up, yang lain udah lunas. Itu bukan inisial Rea. Yang lain udah pada lunas ternyata. Nah, uangnya mana? Luar kemana tuh duit? Nah, ya, tapi memang awalnya gue speak up di grup gede itu, tapi nggak ada yang speak up. Mungkin karena memang lagi besti-bestinya ya, kan lagi sayang-sayangnya kali ya, Kak ya. Jadi mereka berpikir gini, lu ribet banget sih, bawel banget sih, lu ntar juga ditransfer gitu ya. Kalau gue mah udah banyak makan asam garam, hidup gue mah bukan terlahir sebagai cipung dan rapatar ya, Kak. Jadi gue tuh ngerasain duit segitu tuh, ya gue capek nyari duitnya, karena gue nggak semudah itu, nggak nipu nyari duitnya. Jadi mereka mungkin berpikir bahwa gue adalah orang yang nggak sabar. Makanya pasti kemarin masih pada ngepro. Kalau ini masih satu grup loh, ini baru di grup kita loh, belum di grup yang lain loh. Di sini lihatin ibu ya. Ya, mana yang penting deh.
Halo? Ini Iya. ini baru di satu grup loh, di grup kita. Kan Arisan Hermes itu kalau nggak salah kan aku aja ikut 3 grup. Di grup-grup yang lainnya bagaimana? Ini baru satu grup loh yang heboh. Enggak sih, di grup lain udah heboh juga sih. Oh, udah juga. Oh. Udah. Ya maksudnya yang tahu Mami sih ini udah, yang maksudnya yang ketahuan ini kan baru satu grup nih yang baru koar-koar nih. Yang grup lain tuh belum. Ya kan? Bukan nih. Satu, mereka tuh kalau menurut gue mereka nggak berani speak up karena takut uangnya nggak balik. Ya. Mm-mm. Betul itu. Takut. Nah, Jadi kalau misalkan mereka keluar-keluar sekarang daripada duitnya nggak balik, mendingan udahlah manis-manis dulu gitu. Tapi bukan tipe gue. iya, benar. Gue nggak tipe gitu. Benar. Kalau gue orangnya nggak suka ngejilat, gue orangnya padanya. Jadi kalau suka bilang suka, kalau enggak ya bilang enggak. Kalau memang dia negatif gue jauhin, kalau dia positif ya gue mau berteman sama dia. Jadi apa ya, ini member-member lain nonton kita loh gitu, mereka nyimak gitu cerita sebenarnya gimana sih gitu kan, karena kan gue juga nggak ngejapri mereka satu-satu dengan cerita, capek banget gitu kan, makanya gue bilang nantilah gitu. Mungkin mereka tahu cerita dari yang lain-lain ya, namanya cerita kan A sampai Z kadang-kadang nggak nyampe semua ya. Kalau ini kan langsung didengar nih dari mulut saya sendiri, saya ngalamin. Saya belum lama kenalnya, mungkin baru setahun 7 bulan dan itu pun jarang ketemu. Tapi gue kan orang yang taat bayar ya. Bahkan uang belum diterima pun tetap gue bayar arisan itu tetap 10 juta sampai terakhir di Juni pun gue masih tetap transfer uang 10 juta itu loh gitu. Jadi ya udahlah gitu. Kalau memang kalian mau speak up ya udah speak up aja sendiri menurut gue. Kalian yang nonton, yang anggota arisan mau speak up lah, nggak usah bukan kita. Nggak usah nunggu uang lunas, takut lunas, udah speak up aja. Kalau memang merasa hak kalian belum dibayarkan ya udah. Kalau ibanya udah keluar jalur, udah tinggal laporin. Gitu aja kok susah. Kalau dilaporin nanti malah nggak kebalik semua. Karena dulu pernah nih, gue udah sering ngeliat kasus-kasus kayak gini gitu, dan gue udah pelajari. Makanya pada saat kayak gini gue maju duluan, jadi uang gue aman dulu. Dan maksudnya gini loh, aku tuh melihat dia itu jadi bandar itu nggak ada sisi tanggung jawabnya, dalam arti begini. Pertama kan dia janjikan harus ngambil di CC yang ini gitu, yang di Sunter gitu. Iya. Yang itu, yang terus itu. Nggak ada tanggung jawabnya, tiba-tiba meng-cancel dengan alasan dia ada clash sama si CC ini gitu. Padahal dia nggak sadari, dia tidak introspeksi diri kenapa dia bisa clash sama si CC ini. Nah itu. Ya itu dia nggak transparan ya. Kalau menurut saya nggak transparan dan nggak komit gitu. Kok bisa ada apa? Jangan-jangan ada apa-apa nih. Kok bisa ganti seller? Kasihan sih yang belum dapat ini. Bahkan ada yang 3 tahun loh. Jadi ada fotografernya itu punya sepupu cewek ikut udah 3 tahun gak dapat 3 tahun. Padahal aku pikir Cinike yang paling lama 2 tahun. Ternyata ada yang 3 tahun. Ada 3 tahun ya? Ada lagi yang 3 tahun. Ada yang 3 tahun. Gue pikir 2 tahun itu paling lama. Ternyata ada 3 tahun nih. Iya kan, Cinike kan paling lama kan 2 tahun. Nah, ternyata ada yang lebih lama. Kau bayangkan itu ngapain? Coba kita ngumpulin duit ke dia 2 tahun 240 juta udah jadi apa itu, jadi duit. Ya, kayaknya kan kalau hitung-hitungannya kalau duit gue di refund dan gue kayak ditendang secara tidak hormat kayak gini kan, kayak kita naruh duit di dia tuh kalau di reksadana udah berapa tuh bunganya ya kan. Terus kalau gue pembisnis nih muterin duit 260 juta itu 1 bulan nih gue pergi ke Bangkok aja ngejustin kita udah dapat cuan 100 juta. Waduh, gilingan loh. Gila, emang stres itu. Iyalah, tapi gue nggak terimanya gini sih, gue nggak terimanya karena gue difitnah aja, bilang gue nyebarin semuanya. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak seorang Isa Zega dapetin informasi dari si Ola. Hey, hello, emang lu pikir gue kagak ada kerjaan? Aku dapat informasi dari diriku sendiri awalnya karena aku yang mengalami gitu loh. Aku ikut 3 arisan, 2 tes nggak dapat sama sekali, hanya 1 tes. Ditunggu malah katanya tutup aja di arisannya, di close. Karena gila itu stres, sama kayak dirimu ditendang keluar. Kalau aku udah ditutup aja Demi katanya gitu. Lah, aku bilang 480 jutanya jadi nggak aku terima dong. Orang gila ya. Oh, ini 3 grup ya? Aku 3 grup, aku beli 30 juta sebulan aku.
gitu. 30 juta sebulan. Tapi nih ada yang udah get di Desember kemarin, dia ngomong dia get Desember tapi dia habis itu dia nggak bayar lagi karena nggak dapet tasnya, nggak dikasih tasnya gitu. Sama yang aku lakukan, makanya dia bilang itu si Isa Zega nggak sanggup bayar, padahal semua member emang begitu, udah nggak dapat di bulan pertama, bulan kedua dia nggak bakalan bayar lagi, ngapain dia bayar, tasnya nggak dapet. Tapi katanya Isa Zega Berarti kan bayar. Berarti gini loh, sebenarnya manajemen pembukuan keuangan arisannya juga udah berantakan sebenarnya. Yes, gitu. Karena apa? Dipakai hedon. Nah, dipakai uangnya, dipakai hedon, kasih kado sosialita, itu uang dari mana, anjing? Uang dari mana itu uangnya? Lu kasih kado. Sabar, Mi. Sabar, Mi. Iya. Ya paling nanti kita hanya menjadi pendengar setia aja ketika mereka curhat-curhat sama kita gitu kan, gimana caranya. Ya aku mah hanya bisa berdoa. Masih banyak yang aku keep, menghargai teman-teman yang lain. Mami jangan ini ya, aku kalau diizinkan aku speak up, nggak diizinkan kayak dirimu kan aku udah speak up aja, diizinkan ya udah. Kalau nggak diizinkan aku masih keep nama mereka gitu. Cuman maksud aku, ngapain kalian begitu? Nggak usah berteman lagi sama Home Pimpa itu, udah selesai. Berteman sama perempuan. Apa? Jangan sesama perempuan, Pak. Jangan sesama perempuan main Home Pimpa. Aku gini loh. Ini sekali lagi nih, gue nggak ada pansos, gue nggak ada apa, nggak ada pansos, nggak ada apa, gue nggak mau ngejelekin siapapun, gue cuman berbicara berdasarkan apa yang gue alamin, apa yang gue dapetin, hak gue yang di apa ya, yang di ya namanya arisan kan nggak ada hitam putih, nggak ada perjanjian, nggak ada kontrak, dia mau ngeluarin gue ya, tapi kan tetap aja nggak etis, ya kan, caranya dia tuh nggak etis, dan apalagi dia kayak jadi gini loh, dia tuh kesel karena dia udah transfer ke gue, dia merasa kesel karena dia udah ngebuang duitnya ke gue, Mi. Jadi dia ngerasa kayak kesel dan dia mungkin benci sama gue, akhirnya dia cari gara-gara bilang gue nyebarin dia fitnah gue dengan bilang gue menyebarkan screenshotan isi grup itu. Padahal nih kalau beliau lagi nonton, beliau tolong nih beliau nih kalau lagi nonton ya, gue yakin sih beliau nonton ini, nggak usah terlalu pede ya, nggak usah terlalu pede bahwa semua orang-orang yang dekat kamu itu ngepro ke kamu semua. Ya, gue nggak buka aja, ya, gue nggak mau. Cuman gini loh, orang-orang yang di situ temen gue dan dia juga ya mengharapkan dakdikduk berdaya juga. Gara-gara kasus ini mereka jadi ribut loh sama suaminya. Betul. Mereka jadi slack loh. Apalagi anak udah mau masuk sekolah kan, duit pakai mau hilang lagi nih, gimana nih ya kan? Jadinya nggak usah terlalu kepedean, nggak ada lagi orang yang meminjemin lu duit intinya. Iya. Ya, gue udah tahu itu. Dan nggak usah kepedean dapat sertifikat dari si Teteh Bandung ya, karena si Teteh itu pun lu ajak main arisan nggak bakalan mau lagi.